Caneri komentar yang dimiliki oleh Electric PLN di set yang ketiga. Dan ini juga Atmosfer panas Proliga 2026, putaran kedua di Gor Ken Arok Malang, kembali menghadirkan duel syarat gengsi antara Jakarta Electric PLN Mobile dan Jakarta Pertamina Enduro. Pertandingan yang berlangsung ketat itu bukan hanya menyajikan adu strategi dan rally panjang, tetapi juga menghadirkan momen-momen individu yang memukau. Salah satu sorotan utama datang dari outside hitter asal Turki, Neriman Osoy, yang secara jujur mengaku terkejut dengan kedahsyatan spike Megawati Hangestri. Bagi Neriman, laga tersebut terasa berbeda sejak awal. Pemain berpengalaman yang malang melintang di liga-liga top Eropa itu mengaku ritme permainan berlangsung jauh lebih cepat dari biasanya. Tempo tinggi, servis keras, serta pertahanan rapat dari kedua tim memaksa setiap pemain tampil maksimal di setiap poin. Namun di tengah intensitas itu, ada satu hal yang paling membekas di benaknya, kekuatan serangan Megawati. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Sejak set awal, oposit andalan Pertamina Enduro tersebut berkali-kali melepaskan spike keras yang terdengar menggema di dalam arena. Bola meluncur tajam dengan kecepatan tinggi, menembus blok, dan memaksa lini pertahanan bekerja ekstra. Bahkan beberapa kali pemain bertahan terlihat terlambat bereaksi karena kerasnya pukulan. Bagi Neriman, kekuatan itu bukan sekedar tenaga biasa. Ia melihat kombinasi teknik, timing, dan kepercayaan diri yang membuat setiap serangan Megawati terasa berbahaya. Spike-nya sangat keras. Jujur, saya kaget melihat seberapa kuat pukulannya sekarang, ucap Neriman singkat. Ia menilai perkembangan Megawati musim ini sangat signifikan. Lompatan lebih tinggi, ayunan tangan lebih cepat, serta variasi arah pukulan membuat serangannya sulit dibaca. Tidak hanya power, tapi juga kecerbikan membaca celah blok menjadi pembeda. Alih-alih merasa terintimidasi, Neriman justru mengaku tertantang. Menurutnya, menghadapi pemain dengan kualitas seperti Megawati membuat dirinya ikut terpacu meningkatkan level permainan. Melawan pemain seperti dia membuat saya ingin bermain lebih baik. Itu memotivasi, tambahnya singkat. Baginya, momen seperti inilah yang membuat kompetisi seperti Proliga terasa spesial. Pertemuan pemain asing berpengalaman dengan pemain lokal terbaik menciptakan standar baru bagi kualitas pertandingan. Tanpa banyak kata, Neriman menutup komentarnya dengan satu kalimat yang menggambarkan rasa hormatnya. Dia pemain hebat, di sisi yang berbeda. Persaingan Proliga 2026 sektor putri tak hanya panas di papan klasmen, tetapi juga semakin tajam dalam perebutan gelar top skor. Hingga seri keempat di Gor Tridharma Gresik, daftar pencetak poin terbanyak mulai mengerucut dengan dominasi pemain asing yang masih kuat. Namun, satu nama lokal sukses menyelinap dan mengguncang peta persaingan. Di tengah ketatnya duel antar tim menuju Final Four, Megawati tampil konsisten dan kini menjadi satu-satunya pemain lokal Indonesia yang menembus 4 besar top skor Proliga 2026 putri. Sebuah pencapaian penting di tengah banjir pemain asing berpengalaman. Puncak daftar top skor sementara masih dikuasai Neriman Osoy. Speaker andalan Jakarta Electric PLN Mobile itu tampil stabil sepanjang seri Gresik dan menjadi motor serangan timnya. Hingga seri keempat berakhir, Neriman telah membukukan 159 poin, menjadikannya pencetak angka terbanyak Proliga 2026 putri sejauh ini. Kontribusinya tak hanya krusial secara statistik, tetapi juga menjaga Electric PLN Mobile tetap bersaing di papan atas klasmen. Di bawah Neriman, persaingan tetap ketat. Ana Bjelica dari Jakarta Livin Mandiri menempati posisi kedua dengan 141 poin. Speaker asal Eropa itu menjadi tulang punggung serangan Livin Mandiri dalam upaya menembus zona aman menuju Final Four. Sementara itu, Eni Valentine Michem dari Gresik Fonska plus Pupuk Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 129 poin. Bermain di hadapan publik sendiri, Michem tampil agresif dan berperan besar menjaga rekor sempurna Gresik Fonska yang masih tak terkalahkan di klasemen sementara. Sorotan utama tertuju pada Megawati Hangestri Pertiwi. Oposit Jakarta Pertamina Enduro itu kini mengoleksi 124 poin dan resmi masuk jajaran 4 besar top skor. Capaian tersebut bukan sekedar angka. Megawati menjadi simbol perlawanan pemain lokal di tengah dominasi legiun asing.
Perannya juga vital dalam menjaga daya saing Pertamina Enduro menjelang fase krusial kompetisi. Di sisi lain, daftar tim peserta yang lolos di AVC Cup 2026 atau Kejuaraan Voli Asia 2026, ada Timnas Voli Indonesia di nomor putra maupun putri. Konfederasi Bola Voli Asia atau AVC baru saja merilis tim-tim yang lolos kualifikasi AVC Cup 2026, AVC Women's Cup 2026, dan AVC Men's Cup 2026 pada Senin 2 Februari 2026 malam waktu Indonesia Barat. AVC Women's Cup 2026 akan berlangsung di Chandon, Filipina pada 6-14 Juni 2026 mendatang. Filipina selaku tuan rumah tentu akan berpartisipasi di kejuaraan voli Asia bergengsi ini. Selain Filipina, ada Timnas Voli Putri Indonesia yang juga akan ambil bagian. Penampilan skuad Sri Kandi pun cukup dinanti, sebab Timnas Voli Putri Indonesia kemungkinan akan kembali diperkuat dengan kombinasi pemain senior dan junior seperti saat meraih perunggu di SEA Games 2025 lalu. Saat itu, Megawati Hangestri dan para senior lainnya bekerja sama dengan sejumlah pemain muda seperti Chelsea Berliana hingga Pascalina Mahuze. Di sisi lain, AVC Men's Cup 2026 akan berlangsung di Ahmedabad, India pada 20-28 Juni mendatang. Sama seperti Filipina, India yang bertindak sebagai tuan rumah juga tentu akan ikut berpartisipasi. Sama seperti sektor putri, Timnas Voli Indonesia kemungkinan akan menurunkan skuad berisikan pemain senior junior. Namun belum diketahui apakah oposit andalan Garuda yakni Rifan Nurmulki akan kembali unjuk gigi atau tidak. Sebab Rifan Nurmulki sebelumnya sempat mengatakan bahwa SEA Games 2025 di Thailand pada Desember lalu akan menjadi penampilan terakhirnya bersama Timnas Voli Indonesia. Sekedar informasi, AVC juga mengumumkan bahwa mereka akan merilis jadwal lengkap dan hasil drawing AVC Cup 2026 dalam waktu dekat. Di sisi yang berbeda, atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron, mengisyaratkan kembali ke Liga Voli Korea pada musim 2026-2027. Melalui pemberitaan media Korea Selatan, Yonhap News, Megawati sedang bersiap-siap untuk kembali memberi gebrakan. Atlet 26 tahun itu bahkan berusaha meningkatkan kemampuan bahasa Korea dari sebuah buku. Saya ingin kembali ke Korea lagi. Saya sudah belajar bahasa Korea lewat buku sejak 2 bulan lalu, kata Megawati yang diwakili sang agen seperti diberitakan Yonhap. Mantan pemain Red Sparks itu bisa kembali beraksi di Liga Voli Korea musim depan dengan memanfaatkan draft pemain asing dari benua Asia. Artinya, seluruh 7 klub peserta Liga Voli Korea perlu bersaing memikat hati oposit kebanggaan Timnas Voli Putri Indonesia itu. Termasuk Red Sparks yang dibela Megawati selama 2 musim, medio 2023 hingga 2025 itu juga bisa kembali meminangnya. Bersama Red Sparks, Megatron tampil apik dengan catatan impresif. Ada harapan Megatron kembali memperkuat Red Sparks karena ingin tampil bersama sang veteran, Yom Hye-son. Megawati berpendapat, atlet 34 tahun itu merupakan tandem yang cocok untuknya. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi masih ogah membocorkan langkah karirnya pada masa depan usai menyabet medali perunggu bersama Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 Thailand pada Senin 15 Desember 2025. Pevoli Putri asal Jember, Jawa Timur, tersebut saat ini masih berstatus free agent setelah memilih memutus kontraknya dengan klub divisi 2 Liga Voli Turki, Manisa BBSK. Rahasia? Jawab Megawati kepada pertanyaan wartawan, seperti yang dilaporkan Antara di Huamak Indoor Stadium, Bangkok. Ya, nanti nonton nanti. Lanjut pemain berusia